sebagai penceramah se-Solo Raya saya juga keliling, di mana ada habaib saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang baca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubadak yang lain. Ini saya tegas karena apa? Saya ikut merasakan apa itu di framing oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin amin amin. Begitu rampung, Yai Nawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di pondok pesantren Al Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam, didatangi 5 Habib minta 10 juta, masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo, loh saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini 10 menit langsung keluar kandeman ya. Saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau
wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Di mana kami ini dituduh-tuduh kafir dulu? Oh, ayatnya. Berarti bukan orang Islam. Sama dengan kita mengatakan kafir. Wah, marah satu Indonesia. Tapi itu yang paling dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat maghrib. Betul apa betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis. Bapak Ibu selama ini dibodoh-bodohi oleh YouTuber itu. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Enggak, mereka berdebat itu. Kalau Bapak mau tahu, panggil profesor Kristen dan Islam. Perdebatan mereka cuma di atas teori yang tertulis. Apa namanya? Perdebatan alegoris. Tanya dosen bahasa di sini. Saya nggak pernah saya tanggapi fitnah apapun yang mereka buang ke publik. Saya nggak pernah, karena kelasnya sudah jauh. Kalau mau berdebat, selipkan dulu. Ingat, kita orang Islam mengakui Isa sebagai nabi. Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah wa ja'alani nabiyah. Sekali lagi, wa ja'alani nabiyah. Allah mengutus aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Bagaimana Jokowi ke Korea Selatan 2 minggu, istana ada Jokowi. Kira-kira begitu ya. Nah, baru berdoa bahasa Ibrani, Abinu seba samayem yitkada semeka tabu malkuteka yaseresoneka kaaserga ambares etlem hukenutan lanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu seba samayem, Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami. Katanya Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Bapa yang mana lagi? Makanya orang Yahudi sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad hikomantakim dekolama Muhammadin. Dari dulu saya sampaikan begini, ibu bapak sendiri terpengaruh. Oh itu ya bohong, dia pembohong. Hikomantakim dekolama Muhammadin yang mengatakan nama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi pada Wailing Wall, tembok ratapan. Buka di YouTube, terungkap sekarang. Manusia hidup sekarang ini seperti akuarium, ikan di dalam akuarium. Segala hal terungkap. Betulkah Nabi Muhammad disebut-sebut dalam doa ketika orang Yahudi meratap pada tembok ratapan? Adonai jismurkah mikolrah yesemor etnap setah mikolrah Adonai yismurkah kaufueka me'ata we'at olamin hikomantakim dekalama Muhammadin. Bukan Muhammadin, Muhammadin. Buka di YouTube, ibu bapak. Tapi jangan sekarang, nanti habis saya ceramah.
Betul nggak? Dari dulu sudah saya sampaikan, umat Islam semua tenggelam. Ada yang percaya? Ini kalau berdebat nggak kelas lah, nggak kelas. Saya sudah nonton mereka berdebat itu. Ibu bapak yang habis-habisin pulsa. Lebih baik ibu bapak buka Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ada seorang muslim setiap saat WA sama saya tidak mau angkat. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa menghafal ayat-ayat suci kitab Kristen? Karena saya mau berdebat dengan orang Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Saya orang Islam Ustadz, nama saya ini. Kamu jangan hafal ayat kafir itu, kamu hafal ayat Quran. Enggak Ustadz, saya mau mengislamkan mereka. Tak ada orang yang masuk Islam kecuali izin. Jangan dipaksa lah, ikra hafidin. Saya Islamkan orang ini sudah ribuan kiai, puluhan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada satu kampung di Mentawai, Sumatera Barat, jengkel saya ceramah, satu kampung masuk Islam. Buka aja di YouTube. Karena jengkel sama Ustadz Yahya masuk Islam. Terangkan kepada setidak-tidaknya. Ini kalau orang Kristen dengar, ini kan tidak menantang. Yang di Medan paling bagus dengan di Manado. Sementara ceramah di masjid begini, gereja di samping sana. Memang enak sekali baku hantam begitu. Sampai saya bilang itu kawan saya di sebelah sana, pendeta itu, kawan saya, itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Bukan benci ibu bapak, bukan cari muka, bukan cari muka. Sayang kepada mereka. Dokter yang baik ketika mendiagnosa sebuah penyakit dalam diri seorang pasien, dokter akan menggunakan dosis obat sesuai ukuran bagi pasien yang sakit. Tidak ada sakit pinggang lalu diberi obat sakit mah. Tidak ada sakit bisul diberi obat sakit kepala. Itu dokter tidak jujur, namanya malpraktik. Dokter yang jujur berani bicara kebenaran. Kulil haq walau kana murad. Enggak ada. Saya berjalan kemana-mana, di bandara, di pelabuhan. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Doanya Musa. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi diri saya dalam perjalanan. Berikan saya kekuatan. 3 Juli kemarin saya ke Medan. 3 Juli tragedi terjadi. Wallahi, pesawat Citylink. Kami take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Medan jam 8.30 menit. Jam 8 malam, jam 20 karena delay berapa jam. Menuju Bandara Kuala Namu, Medan. 3 Juli kemarin. Baru 10 menit dia take off. Saya sudah tidak bisa bernapas. Istri saya tarik dari kursi tengah. Pindah ke belakang, Pak. Ada komando dari pramugara dan pramugari. Penumpang jangan berdiri, pesawat lagi take off. Tapi napas saya sudah di leher. Kemarin karena pembengkakan sampai sudah ke paha. Itu sebelum saya ketemu Pak Edi Rahmayadi. Saya duduk di belakang toilet. Ditanya oleh pramugari, Pak, kenapa Bapak berkeringat sekali? Saya bilang saya susah bernapas. Coba Bapak duduk bisa? Bisa, tapi jangan gantung. Kalau boleh, saya duduk di lantai saja dan kaki saya lurus. Makanya saya tadi sholat minta kursi dan duduk pun harus lurus. Tapi Bapak bisa duduk? Bisa, tapi jangan gantung kaki saya. Duduk aja. Kalau tidur lebih bagus. Sudah kami siapkan selimut sama bantal. Tindakan Bapak bagus. Istri saya keluar, Pak, tidak apa-apa ya? Saya cuma kode yang tangan, tidak apa-apa. Sabar. Tapi saya sudah susah bernapas karena pesawat sudah naik ke atas. Pak, kenapa tidak lapor tadi? Saya belum terasa tadi. Bu, baru sekarang saya terasa, Mbak. Coba ada obat, kira-kira obat apa saja saya minum? Udah ada, Pak. Atau air hangat saja. Diumumkan kalau ada dokter. Oh, dokter keluar. Sudah mulai lepas sabuk pengaman. Beberapa orang ke belakang. Ada 2 dokter. Dokter anak dan dokter biasa. Rupa-rupanya dokter anak ini kenal sama saya. Kebetulan beliau polisi.
tugasnya di Polda Sumatera Utara. Siapa yang sakit? Karena saya balik kanan begini, saya kalau tidur kan kanan begini, menjiwai bagaimana cara tidur Rasulullah. Jadi saya tidur begini. Saya pernah ikut pelatihan apa itu di Naksabandia punya ini, Marifatullah, dan satu malam dari jam ba'da Isya sampai mendekati sholat subuh disuruh tidur dari kanan begini, hampir verlamen saya pagi, hampir kena stroke. Jadi saya tidur sudah terbiasa ke kanan begini. Dia sapa dari belakang, siapa pasiennya? Coba saya lihat, kaget dia. Masya Allah, ini Ustadz Yahya Waloni. Bilang Ustadz Yahya Waloni, satu pesawat situ langsung beberapa orang yang kenal langsung keluar. Tapi bukan cuma Islam di dalam pesawat itu, karena pesawat itu tidak ditulis ini pesawat Muslim. Mungkin yang kafir dengar, alhamdulillah, bagus mati kau di situ. Pasti doanya begitu, pasti dia ketawa. Kalau bisa WA, karena handphone mati, dia sudah WA pendetanya, ini Yahya sudah mau mati di atas pesawat. Padahal tujuan kita hidup adalah mati, konsistensi kehidupan kita adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Udah, berdiri dia, berdiri. Mana itu? Wah, bukan orang Islam. Tengok, semua di pesawat itu tengok. Datang Pak Akbar namanya, polisi. Ustadz ada bawa obat. Saya bilang ada obat yang biasa saja dikasih dokter di puskesmas. Ya mana obatnya? Saya lihat. Wah ini bukan mah, ini penyakit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi kita telah mendengarkan ya pendapat dari Kiai Haji Munawir, yang mana beliau menyebutkan beliau tidak mau datang ke pengajian jika itu ada Habib ya. Nggak tahu kenapa alasannya, nggak dijelaskan, cuman beliau menyebutkan seperti itu, nggak mau datang jika ada Habib. Nggak tahu kenapa ya Bapak Ibu. Kita husnuzon aja ya. Dan tadi ada Ustadz Yahya Waloni yang mana mengingatkan Kiai Haji Imaduddin yang mana tentang Habib Rizik Syihab ya, perjuangan Habib Rizik Syihab menegakkan keadilan kebenaran dengan lillahi ta'ala ya, intinya seperti itu menurut Ustadz Yahya Waloni. Oke, itu dia informasi kali ini. Silakan dinilai sesuai pendapat Bapak Ibu. Silakan berkomentar sesuai hati Bapak Ibu. Intinya ya anggap aja ini ya tontonan namanya juga ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Silakan berkomentar sesuai pendapat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.